Welcome to my channel. Salam sehat dan juga selamat hari Senin teman-teman semua dimanapun kalian berada, dari ujung Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Sulawesi, Maluku, Flores, ya, Waingapu, dan semua ya kalian yang dimanapun berada. Kembali di channel Bung Harpa. Di edisi kali ini kita akan sedikit bahas soal kondisi terakhir tim nasional kita H-3, persiapan Indonesia menghadapi pertandingan perdana kualifikasi Piala Dunia round ketiga menghadapi Arab Saudi di Jeddah ya, hari Kamis nanti, atau kalau di Indonesia sudah masuk Jumat dini hari. Nah, saat ini gua ada di, ya mungkin kalian bisa lihat sendiri, dan sudah boarding, tapi gua akan menyempatkan juga sedikit untuk mengupdate informasi terkait dengan kondisi tim nasional kita. Yang pertama tentunya kalian semua udah tahu, dari rombongan atau kloter dari Jakarta sudah tiba di Jeddah, tepatnya di Saudi, di Hotel Hilton. Tim nasional kita menginap di Hotel Hilton, dan juga rombongan dari Eropa sudah mulai berdatangan. Di antaranya ada Calvin Verdong, kemudian juga Nathan terbang langsung dari London, Justin Hubner juga dari Inggris, dari Birmingham, dan beberapa pemain lainnya, pemain abroad yang merumput di Eropa. Nah, tentunya hari ini diharapkan semuanya clear, finish lah, komplit, semua akan berkumpul dan bisa mulai melakukan aklimatisasi. Ya, ini yang paling penting. Dan tentunya seperti biasa, channel kesayangan kalian ini akan terbang kemana tim nasional bertarung. Dan kali ini gue akan ke Jeddah tentunya, naik penerbangan Saudi Arabian Airlines yang seharusnya take off-nya jam 7.50 ya, tapi di delay mundur jadi 9.20 take off-nya waktu Indonesia Barat hari Senin. Jadi lumayan, tadi gue baru tidur jam setengah 5 pagi ya, subuh. Jadi ada waktu lumayan lah, tambahan 1,5 jam tidur. Dan ya, seperti yang kalian lihat di belakang ini sudah sudah boarding ya, dan juga bersama dengan rombongan umroh. Jadi ada yang beribadah, ada juga yang mendukung tim nasional Indonesia. Nah, itulah indahnya Indonesia kan gitu ya. Nah, rencananya di sana gua akan nanti sekitar jam 15 ya, menurut informasi, menurut data diperkirakan itu penerbangannya memakan waktu 9,5 jam. Jadi intinya gua akan sampai di waktu Arab Saudi itu jam 3 sore. Jadi waktu Indonesia itu tambah 4. Jadi jam 7 malam tiba, dan nanti rencananya gua akan langsung setelah check-in akan langsung ke Stadion King Abdullah Sport City untuk melihat seperti apa sih kondisi terakhir dari stadion tersebut, dan supaya kalian juga bisa merasakan atmosfernya. Walaupun mungkin ya tidak banyak umbul-umbul, tidak seperti misalnya Liga Champions. Biasanya seminggu sebelumnya itu stadion tuh udah dihiasi dengan umbul-umbul Liga Champions final dan sebagainya. Tapi kalau ini mungkin nggak. Tapi nggak tahu ya. Ini yang menarik justru, gua dan kalian sama-sama belum tahu situasi kondisinya, suasananya seperti apa nanti Stadion King Abdullah Sport City ya. Ini stadion yang kebetulan kemarin gua collab dengan Papi Ropan, dengan Bung Ropan. Kalian juga pasti sebagian besar dari kalian juga follower beliau. Ini idola gua dan senior gua juga. Dan dia memberikan satu data yang sangat menarik, bahwa di stadion ini memang sengaja dipilih oleh Saudi. Kenapa? Karena mereka itu tidak pernah kalah kalau main tim nasional main di situ ya. Tapi kita nggak tahu, ada sebuah istilah yang terkenal yang sering gue ungkapkan, yaitu history made to be broken ya. Bukan tidak mungkin ya kita bisa membawa kemenangan dari King Abdullah Sport City, siapa tahu ya kan, kita boleh berharap. Tapi dari rata-rata ya opini ataupun ekspektasi penonton timnas itu rata-rata cukup bahagia kalau bisa membawa pulang 1 poin. Yang pasti buat gua akan selalu support tim nasional Indonesia selama mereka fight, bermain dengan sesungguh-sungguh. Gua rasa itu yang terbaik ya. Hasil itu ya soal nantilah begitu ya. Oke, jadi sekali lagi gua nanti juga hari kedua berupaya juga untuk bisa lebih dekat dengan timnas. Nah, gua belum bisa terlalu menjanjikan lebih detail seperti apa administrasi yang akan coba gue lakukan, tapi sekali lagi gue berharap bisa menjadi kuping dan juga mata dan juga indera perasa kalian selama di sana,
supaya bisa lebih dekat dengan timnas. Nah itu gue lagi mencoba untuk mengurus mengurus akreditasinya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Dan yang pasti saat ini ada satu barrier yang berhasil gue lewati. Ini gue sedikit cerita diary ya. Jadi awalnya soal pengurusan visa ini gue mau cerita buat teman-teman ya, share juga. Itu agak kaget juga ya, karena biaya cukup mahal teman-teman ya, 5 juta plus prasyaratnya itu lebih repot daripada Schengen, ngurus Schengen kalau kita mau ke Eropa. Pokoknya sedikit lebih repot lah gitu ya. Tapi ternyata usut punya usut, gue gali informasi, ternyata itu kebetulan kemarin gue liputan Liga Champions ke Inggris, UK ya. Jadi ada visa UK dan masih berlaku, dan ada capnya karena gue baru dari sana, dan itu ternyata berlaku juga untuk bisa masuk ke Saudi. Jadi kalau kalian punya visa Schengen, visa UK atau visa USA Amerika, dan kalian baru dari sana, masih ada capnya dan masih berlaku visanya, itu bisa untuk masuk ke Saudi. Ini informasi yang sangat penting nih ya teman-teman ya, karena gue juga awalnya agak ragu, tapi ternyata setelah berkonfirmasi berkali-kali, googling dan juga tanya bahkan ke Kedutaan Besar Arab Saudi, ternyata boleh ya. Jadi gue nanti tinggal menggunakan fasilitas visa on arrival. Begitu tiba di Jeddah atau di Saudi, nanti tinggal ke counter visa on arrival, nanti bayar. Gue belum tahu bayar berapa, tapi kalau dari yang gue denger sih nggak sampai 1 juta ya, sekitar 500.000, which is sangat murah dibandingkan kalau kita ngurus biasa di, kalau nggak salah tuh Tasher apa namanya ya, di Kuningan City, itu tempat kita ngurus visa ke Saudi. Nah itu nggak perlu lagi kalau kalian tadi punya syarat prasyarat yang gue mengatakan tadi. Yang pasti kembali ke timnas ya. Jadi itu sedikit aja share informasi buat kalian. Rasa deg-degan kita itu sama juga akan dirasakan oleh mereka ya, tapi mereka tentunya punya sosok pelatih seperti Sintayong, dan juga kita harapkan Pak Erick Thohir juga, gue yakin juga akan datang, pasti datang, dan untuk memberikan semangat kepada Ramadan Sananta dan kawan-kawan, supaya mereka tidak gugup ya. Karena kalau kalian sedikit rajin mengulik, gue belum sempat mengulik, itu Saudi itu tidak terlalu kuat sebenarnya di sekarang ini ya. Forget it lah, Saudi yang pernah mengalahkan Argentina hampir 2 tahun lalu. Saudi sekarang itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Bahkan kalau kita ingat sedikit flashback ke belakang di kualifikasi, mereka itu memang menang dari Tajikistan. Tapi kalau kalian nonton pertandingannya, itu Saudi itu ditekan habis-habisan. Tajikistan loh, bukan tim kuat ya, tim papan tengah lah di Asia. Jadi hal-hal seperti ini bisa juga kita ungkapkan ya, untuk justru bukan untuk meremehkan, bukan untuk membuat para pemain lengah, tapi untuk membuat mereka juga termotivasi dan punya rasa percaya diri untuk bisa mengalahkan Saudi ya. Meskipun tentunya situasi terakhir ya, ini gue sekedar nambahkan aja, agak kurang ideal ya, karena rapor para pemain abroad kita ya, ini gue nggak sempat ngangkat spesifik ya, tapi gue akan rangkum secara umum aja. Itu banyak rapornya merah. Bahkan ada 3 pemain yang belum masuk di line up atau DSP di klubnya masing-masing. Ragnar misalnya udah melewati dua game week tanpa masuk di line up ya. Kemudian juga Marcelo Ferdinand, karena Marcelo juga memang masih baru semingguan mungkin ya, jadi mungkin memang belum fitnessnya belum kembali juga. Kemudian juga Nathan ya, Nathan memang seperti yang di video gua waktu itu gua ulas, dia main sangat jelek menurut gua di Piala Liga waktu itu lawan Wycombe Wanderers FC. Itu dia main jelek banget, dan yang dikhawatirkan banyak teman-teman semua yang banyak share juga ke gua itu adalah dia tidak dimasukkan di line up. Dan bener, walaupun ada keuntungannya ya, artinya kakinya fresh nih gitu ya. Kemudian juga Rafael Strijk, ADO Den Haag dibantai 5-0 di Eerste Divisi atau di kasta kedua sepak bola Liga Belanda. Demikian juga Ivar Jenner. Tapi Ivar Jenner bagusnya 4 pertandingan dia selalu main setiap detik ya, walaupun kemarin mereka kalah juga ya, Young Utrecht. Nah, hanya Calvin Verdong yang meraih hasil positif, dan bahkan dia selalu main setiap detik dalam 4 laga terakhir, dan bahkan di pertandingan terakhir dia menang NEC Nijmegen. Jadi 2 pertandingan terakhir Calvin Verdong membawa klubnya meraih poin penuh dan ada di papan atas ya. Dan kemudian Jay Itses juga sama, walaupun mainnya bagus tapi timnya kalah juga gitu. Jadi ya itu adalah beberapa pemain inti yang raportnya agak kurang bagus ya, tapi gue berharap justru itu bisa menjadi motivasi mereka nanti membela timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan semangat 45 ya, supaya mereka bisa membalaskan mungkin kekurang perform mereka di klub dengan tampil maksimal di tim nasional Indonesia ya. H-3 nggak lama lagi, jadi mungkin
Ya 3 hari lagi lah ya, 3 hari lagi kita akan segera menonton, menyaksikan sebuah langkah sejarah tim nasional kita. Kita dukung sama-sama. Yang di rumah mungkin bisa berdoa, bisa memberikan juga dukungan di sosmed dengan positif ya. Bukan berarti nggak boleh kritik. Kritik beda dengan menghujat. Dan juga mungkin pemain juga semoga semangat, pelatih dan seterusnya. Bahkan juga mungkin para peliput yang hadir ke sana juga semoga juga bisa ya memberikan pencerahan ya supaya tim nasional kita selalu punya vibes yang positif. Oke teman-teman, pesawat gue sudah boarding, jadi mungkin ya ini penerbangannya cukup lama, 9,5 jam. Jadi seperti yang gue bilang tadi, nanti begitu mendarat nanti di Jeddah, gue akan langsung ya mereportase sebanyak mungkin suasana di sana supaya kalian benar-benar dimanjakan dari laporan-laporan dari channel Bung Harapa. So jangan sampai nggak like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau video-video gua upload nanti kalian gak ketinggalan ya, karena gue pasti akan banyak nih, sehari bisa 2-3 supaya kalian puas dimanjakan dengan laporan dari jantung palagan tim nasional Indonesia. Nggak sabar, deg-degan, tapi semoga kita berharap yang terbaik dan selalu berdoa semuanya, mau apapun agama kalian, saatnya kita tunjukkan bahwa kita bangsa yang besar dan juga bisa bersatu untuk membuat sejarah dan juga dibanggakan di dunia internasional. Terima kasih, sehat selalu dan sampai jumpa.